Video ini saya tujukan kepada pemerintahan Indonesia, yaitu Prabowo dan Gibran. Yang pertama, Bapak menjadi presiden itu karena dukungan masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Palestina. Saya warga biasa dari NTT yang berbicara. Yang kedua, pemerintahan Indonesia ini terus mendesak petani untuk menanam inilah, mengejar itulah, mengejar musim inilah. Ujung-ujungnya bertonton itu kirim ke Palestina. Dan lucunya negeri ini, kita impor beras buat makan kita. Tetapi beras kita dikirim berton buat gajah. Kalau tepat sasaran sampai di sana, itu sih tidak masalah. Tetapi kalau di tangan Hamas, bantuan dari Indonesia, dan Hamas akan menjual beras berton-ton ini, membeli senjata, lalu menyerang lagi Israel. Nah, Israel membalas lagi serang Gaza. Nah, kapan damainya mereka, Pak? Mendingan beras berton-ton ini sejahterakan rakyat sendiri. Terkadang air mata jatuh loh. Anak Papua mau makan sesuatu, mereka jalan berkilo-kilo petik sayur hanya untuk tukar dengan beras. Nah, sementara pemerintahan Indonesia dengan santainya kirim beras berton-ton. Bijak sedikit dong, Pak, bijak sedikit. Lucu sekali negeri ini loh. Negara maju Arab penghasil minyak. Belum pernah seperti Indonesia loh. Kirim setiap hari, bertahun-tahun kirim. Begitu. Memang mereka kirim, tapi tidak seperti Indonesia. Ya, mungkin kita penghasil tambang, terus penghasil bumi masih banyak, begitu. Sehingga kita enteng dalam menjalani hidup ini. Jujur saya dukung Bapak dulu supaya Bapak mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan negara lain. Anak-anak Papua ke sekolah saja masih ada yang tanpa alas kaki. Setelah itu sebentar mereka petik sayur, tukar dengan beras. Di mana hati nurani kalian? Nanti kalau saya berbicara nanti bilang kamu benci Islam. Oh, saya tidak benci Islam. Saya cinta warga Gaza. Tetapi kalau ada Hamas di belakangnya, warga Gaza tidak akan bahagia. Kalau memang kalian pemerintah Indonesia berbicara kemanusiaan, kenapa hanya Palestina yang kalian sumbang bertonton? Syria juga lebih sengsara dari Palestina. Tapi mereka belum pernah propaganda bawa anak kecil untuk menjual air mata mereka kepada dunia. Kalian belum pernah sekali bertonton sumbang untuk Syria, padahal mereka lebih sengsara loh dari Gaza. Jadi bijak sedikit dong, Pak. Kami dukung Papa dulu untuk Bapak Prabowo dulu untuk jadi presiden, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan rakyat Palestina. Loh. Hei maling-maling! Hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hei antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Kemarin teriak-teriak, hei menuduh orang, lawan politikmu kau tuduh antek asing, tapi kenyataan kan sekarang data-data rakyatmu kau jual tuh ke Amerika. Antek asing bukan itu. Ngomong dong, jangan ngomong kosong doang, lambemu menyok-menyot ngomong. Iya toh? Tuh, kalau kampanye bilang saya itu untuk rakyat, sampai basi. Ya, 15 tahun kalah politik selalu teriak, selalu untuk rakyat, bela rakyat. Rakyat yang mana kau bela? Rakyat Amerika. Nah, yang kamu teriakkan antek asing bela rakyat tuh mana? Gedabrus entut berut kentut. Mana? Kau itu ngomong macam kentut aja kau itu ngomongnya. Selalu teriak nuduh lawan politikmu antek asing. Kau sendiri tuh data-data rakyatmu ini mau dijual. Bapak Presiden kita ini ya suka berubah-berubah. Ketika kampanye dia seperti superhero yang ingin menyelamatkan Indonesia, yang ingin melenyapkan koruptor, yang ingin membuat rakyat bahagia, tidak lagi terintimidasi, tidak lagi menderita dan segala macam. Pokoknya semua keindahan-keindahan itu dia ucapkan ketika kampanye di depan rakyat. Nah, setelah dilantik di depan menteri-menterinya beda lagi.
ketika dia pidato di depan menteri-menterinya, ya, hei kamu para koruptor yang merasa mencuri uang negara, tolong kembalikan. Kalau kita lihat-lihat pidato-pidato Pak Prabowo sebelum dia jadi presiden, begitu menggebu-gebu kayak singa sedang kelaparan. Kalian pasti tahu lah ya pidato yang mana. Wahai antek-antek asing, wahai maling duit rakyat. Pidatonya sampai gebrak-gebrak podium. Pidatonya sangat membakar semangat seperti pahlawan yang ingin membebaskan rakyat dari penjajahan. Nah, setelah dia jadi presiden, pidatonya juga masih sama, emosional. Wahai para koruptor, akan kukejar sampai ke Antartika. Tapi apa nyatanya? Cuma omon-omon. Dia pas debat waktu Pilpres kemarin sering gitu ya menuduh Pak Anies omon-omon. Nah, ternyata dia sendiri yang omon-omon. Makanya rakyat pada berani mengkritik Pak Prabowo. Ya, mengkritik melalui media sosialnya. Pidatonya mau berantas koruptor dengan menggebu-gebu, tapi setelah jadi presiden malah melempem. Wahai koruptor, kalau kau mau kembalikan hasil korupsi, bisa diam-diam. Nah, nggak heran makanya rakyat itu menjuluki Pak Prabowo sebagai King Omon-Omon. Dia juga malah nyinyir sama rakyat sendiri. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Nah, nyinyiran kayak gitu nggak pantas dilakukan oleh seorang presiden. Masa presiden nyinyir sama rakyat? Gimana kalian? Nyesel nggak dukung Prabowo? Ya tah. Sampai orang Amerika itu ngomong rakyat Indonesia itu lebih sengsara dari Gaza. Otakmu di mana? Kau jual rakyat-rakyat data-datamu. Ya data-data rakyatmu kau jual buat orang asing. Buat orang asing yang kamu selama ini teriak antek asing, antek asing. Terbukti kan? Atau jangan-jangan kau ya benar-benar akan mencapai ambisimu bahwa mengatakan Indonesia tahun 30 bubar, 2030 itu Indonesia bubar, atau jangan-jangan itu ambisimu ya toh mau menghancurkan negara ini. Negara bubar itu atas perbuatanmu kan, mau menghancurkan Indonesia udah tidak ada kan, itu rencanamu, misimu kan, bukan untuk rakyat. Ya kan? Atau jangan-jangan benar bocoran telepon itu, ya, yang bilang kata kamu itu, ya, kata Anda itu bilang kalau Indonesia itu kacung, Indonesia itu tempat investasi dagang, Indonesia ini rakyatnya termasuk rakyatnya kau jual dagang, betul, betul apa benar? Hah? Betul apa benar? Apa benar itu bocoran kata-katamu itu? Indonesia itu tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur, yang amanah. Ya tah? Tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur dan amanah. Indonesia itu harus jadi kacung, jadi budak orang asing. Betul? Betul enggak? Benar kan itu? Itu ambisimu kan selama ini? Ya, atau membalaskan kekejian dari mertuamu untuk rakyat. Berikutnya, jilid kedua. Iya, kamu membalaskan atau bagaimana rencana-rencana segala ucapan kamu itu, ya, bilang kalau Indonesia itu akan bubar 2030, itu ambisimu. Termasuk data-data rakyatmu ini kau jual. Sehingga itu, ya, si orang Amerika itu bilang kalau Indonesia itu lebih menderita dari orang Gaza. Betul. Telingamu nggak tuli kan? Matamu nggak buta kan? Mendengar itu ucapan Trump itu kan?
nggak buta, nggak tuli kau kan? Betul, betul itu. Kalian kena tipu semua memilih dia. Calon pemimpin yang ingin membubarkan negara kita, berambisi bahwa negara kita ini akan bubar 2030, ini salah satu jalannya. Betul? Kemudian sekolah-sekolah, ada sekolahan itu ditutup, diambil alih oleh pemerintah atas dasar apa? Katanya belain rakyat. Banyak anak-anak didik itu terlantar. Sekolahnya di kebun-kebun sawit. Betul? Kemudian itu petani demo nggak sesuai sama janji, kena tipu daya janji-janjimu yang ambisi ingin jadi presiden itu, ya itu desa Sugemane itu yang demo kemarin ditanggapi enggak itu, kecamatan yang namanya Tanggung Harjo itu ditanggapi enggak itu? Coba mana yang teriak kemarin ante asing. Coba kembalikan lagi ucapanmu bahwa negara asing itu memprediksikan Indonesia ini tahun 2030 itu bubar. Siapa yang nyetirnya? Anda kan? Yang ingin membubarkan negara ini, atau Anda itu membalaskan dendam mertua? Kaki tangan mertua? Betul. Ya. Ingin menyengsarakan rakyat demi meraup kekayaan pribadi. Ya. Demi meraup kekayaan untuk para pejabat, ya tah, sehingga rakyatmu ini kamu jadikan anjing, ya, jadikan anjingnya jadi jual, bisa begitu kan? Udah digemukkan binatang-binatang rakyat Indonesia ini, ya, yang kalian anggap binatang itu, betul? Inilah bro, kalian salah pilih, belum tahu siapa dia, ya tah. Ada pula yang bermanis-manis di sana. Ada pula yang berteriak, rakyat memaksa saya untuk jadi presiden. Ngawur kali kau, rakyat yang mana? Bapakmu itu mau menjadikan kamu jadi presiden itu supaya proyeknya nggak mati. Paham lu sampai di sini? Indonesia kok banyak ditipu-tipu dengan janji-janji kalian itu. Selalu teriak ante asing. Kemana yang teriak pelacur-pelacur politik itu? Kemana yang teriak ante asing menuduh orang lain itu? Biasanya maling itu teriak maling. Begitu. Contoh itu ante asing. Apa yang disampaikan nama Trump? Secara publikasi, secara terang-terangan, bahwa data-data Indonesia akan kami pegang. Ya dah. Kemudian Indonesia lebih sengsara daripada orang Gaza. Begitu. Oh, bagus sekali. Atau jangan-jangan ini yang disebutkan oleh Anda sebelumnya, kampanye Indonesia akan terjadi perang dunia ketiga. Betul. Betul. Betul, woi. Betul apa enggak, woi? Budek apa yo? Budek lo ya. Selalu janji-janji manis lo kalau kampanye. Ngibulin masyarakat. Mana tuh yang katanya makan gratis banyak yang keracunan? Janji-janjimu itu janji palsu semua, nggak sesuai mulut, lain di mulut, lain di hati lo. Jangan-jangan lo mau balas dendam ya, karena kalah terus selama ini 5 kali ya. Begitu kan, makanya memprediksikan ambisi menjadi presiden itu, memprediksikan negara ini akan bubar 2030. Karena kamu kan yang kelola kan, yang pimpin kan. Bubarlah rakyat ini kalau data-data aja dijual sama Trump sana. Salam waras. Nggak budek lo ya. Nggak budek kan. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya, termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga
uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor, itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijejali dengan segala tagihan-tagihan pajak, semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Bisa ditutup orang bank apa kita, rekening kita. Bisa dicuri orang uang kita. Itulah yang paling negatif untuk rakyat kecil. Janganlah dulu tentang masalah-masalah yang lain. Kenapa saya bilang negara kita ini sekarang tidak adil? Sementara sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak, hasil tambang kita banyak. Itu uangnya kemana semua? Seharusnya itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia. Tapi kita harus dibebani lagi dengan pembayaran pajak. Pajak inilah, pajak itulah, pajak inilah. Sementara kehidupan masyarakat sekarang semakin susah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ya. Kemakmuran yang bagaimana bisa kita temukan sekarang? Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Negara kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Negara yang baik-baik saja itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu sejahtera. Kita tidak boleh melihat segelintir orang yang kaya raya, yang hidup di kota sana. Segelintir orang tersebut bukan melambangkan atau mencerminkan kehidupan bangsa ini yang bagaimana sekarang sedang morak-marik rakyatnya. Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang katanya jenderal macan Asia, ternyata hanya kucing ompong. Seperti apa peliharaannya itu? Bacot semua, bacot. Padahal demokrasi ekonomi itu harus, ya, ekonomi yang berkerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita jangan terbuai dengan kata-kata statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang ternyata adalah juga manusia bodoh, yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia ini naik. Naik kemana? Naik ke bulan. Semua pada ngeluh. Keuangan, pekerjaan yang susah, tapi harus dibebani oleh pajak-pajak. Negara semua mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pejabat-pejabat dengan segala rencana-rencana yang tak masuk akal, bullshit semua. Masa mau memikirkan rumah untuk anggota DPR lah, memikirkan rumah untuk inilah, menteri lah. Gila negara ini sekarang. Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri daripada kamera yang turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Penegakan hukum amburadul, ya, yang Bapak berencana menaikkan gaji hakim lah 250%, kan gila itu namanya. Menaikkan gaji pegawai negeri sipil lah, memberikan tanah untuk ormas-ormas lah. Pakai otak Pak, pakai. Anda itu dipilih, ya, bukan hanya untuk menjadi presiden saja,
Tapi tugas dan fungsi presiden itu harus sebagai penutup kebijakan-kebijakan, ya, bagaimana negara ini ke depannya, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang kemudian Bapak ajukan ke DPR untuk disahkan. Jenderal apaan kau? Kami masyarakat berhak mengkritik ketika presiden itu tidak bisa seperti apa yang rakyat harapkan. Pemberian amnesti lah, pemberian abolisi lah, jelas mereka adalah koruptor, tapi Bapak bebaskan. Kan lucu kau. Kami kira Bapak itu memang betul-betul macan Asia seperti yang Bapak garang-garang. Ternyata kau hanya kucing garong. Apa? Mau Bapak pidanakan saya? Nggak bisa lagi. Sudah ada peraturannya. Bahwa masyarakat dan rakyat bisa mengkritik presiden dan pejabat lain. Itu bukan penghinaan atau bukan fitnah. Kecewa kami rakyat ini melihat Bapak sebagai seorang presiden yang katanya macan Asia. Peliharaan maupun kucing. Kau lihat orang di Arab sana, peliharaannya apa? Singa, macan. Ada kebijakanmu yang masuk akal, dan tak ada kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat. Makanan gratis. Makanan gratis apa untuk anak sekolah itu? Itu hanya untuk sebagai kamuflase aja itu. Karena memang tidak berbobot memberi makan rakyat. Bukan seperti itu caranya memberi makan rakyat. Bapak memberikan nasi kepada, memang ada baiknya, tapi lebih banyak tidak baiknya. Karena apa? Pengusaha-pengusaha catering itu yang beruntung. Bahkan kadang anak-anak tidak dimakannya nasi itu. Karena apa? Kayak nasi kucing. Yang cocoknya itu dimakan oleh ternak. Penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Baru kali ini saya kepikiran untuk selama 2 periode Bapak Prabowo menjadi calon presiden, ya, tidak saya pilih. Terbukti sekarang kinerja Bapak itu bagaimana ketika sudah terpilih. Ternyata Bapak nonsen, omong kosong semua, omon-omon. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri, karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto lebih cinta negara lain daripada negara sendiri, saudara. Seorang netizen di video awal tadi, ia sangat kecewa terhadap pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia atas kebijakan-kebijakan yang dia ambil, dan mereka melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden tidak sesuai dengan waktu kampanye, ya. Rakyat memilih Bapak Presiden Prabowo Subianto, bukan negara asing. Presiden kita yang kita dengung-dengungkan tegas, tetapi mereka atau kita melihat semakin kesini semakin abstrak. Dulu waktu kampanye ia berkata, saya kejar para koruptor sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai ke Antartika. Tetapi kini yang kita lihat adalah yang membebaskan para orang-orang yang bermasalah, diduga para koruptor. Tetapi apa yang dia lakukan? Ya membebaskan itu. Sementara orang-orang ini bahkan sudah ditetapkan mereka ini adalah orang-orang yang merampas aset rakyat. Nah teman-teman, Bapak Presiden dulu dia berkata mensejahterakan rakyat, untuk rakyat dan demi rakyat. Semuanya hanya omon-omon. Tapi sayang saudara, Bapak Presiden mengirimkan beras ke negara lain berton-ton, beribu-ribu ton. Sedangkan di negara sendiri ada banyak orang yang tidak bisa makan nasi, mati kelaparan karena mereka tidak makan, saudara. Harusnya Bapak Presiden lebih mementingkan negara Indonesia daripada negara lain. Harusnya Bapak Presiden melihat bahwa rakyat lebih membutuhkan 10.000 ton yang dikirim
ke negara lain itu, saya pikir itu yang lebih bermanfaat. Bapak Presiden harus peduli dan mendahulukan apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Sebab rakyat Indonesia yang memilih Bapak untuk menjadi presiden, bukan negara lain. Jadi sangat kocak kalau Bapak lebih mencintai negara lain daripada negara Indonesia sendiri. Betapa bahagianya orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, jika mereka mendapatkan beras yang Bapak kirim itu ke negara lain untuk kebutuhan negara Indonesia sendiri. Betapa bahagianya orang-orang yang belum bisa makan nasi jika mereka mendapatkan yang 10.000 ton beras itu. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden dipilih bukan negara lain yang memilih Anda, tetapi yang memilih Anda menjadi presiden adalah rakyat Indonesia. Jadi seharusnya beras yang Anda kirim itu ke negara lain, harusnya Bapak mensejahterakan rakyat. Jadi pada awalnya Bapak menjadi presiden karena rakyat memilih Bapak, bukan negara yang jauh-jauh dari sana. Tetapi ternyata Bapak lebih memilih negara lain, mencintai negara lain daripada negara sendiri. Sungguh miris, saudara pemerintah. Ya, kirim puluhan ribu ton beras ke negara lain, masih banyak yang tidak bisa menikmati nasi putih dalam sehari. Ada daerah-daerah tertentu di Indonesia ini yang tidak dapat makan nasi. Jika mereka harus makan nasi pun, mereka harus mencari hasil kebun mereka untuk melakukan barter. Jika mereka makan nasi, harus mereka barter dengan hasil tanaman lain. Saudara-saudara kita yang ada di Papua sana, mereka sangat membutuhkan beras yang 10.000 ton itu yang Bapak kirim ke negara lain. Ini sungguh sangat miris terjadi. Bapak lebih mencintai negara lain daripada negara sendiri, yang hari-hari negara atau rakyat sendiri harus menahan lapar karena mereka belum bisa makan nasi. Oleh karenanya, kiranya video ini didengar dan dilihat oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan melakukan apa yang dia sampaikan pada waktu kampanye, bahwa ia berdiri dan ia menjadi presiden untuk rakyat, demi rakyat, dan kembali kepada rakyat. Bukan negara lain yang perlu dipentingkan. Negara Indonesia harus itu yang lebih penting. 10.000 ton beras yang dikirim ke negara lain. Syukur kalau tepat pada sasaran. Tetapi kalau bukan pada sasarannya, bukankah ini sangat mengecewakan? Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang produktif dan komentar yang membangun. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.